Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat bertemu kembali dalam renungan Rabu tanggal 25 November 2020. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 24. Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 10. Sedangkan tema yang hendak kita renungkan bersama itu bertemakan Allah Raja Kemuliaan memberikan harapan pada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum bersama-sama kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur karena Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Bahkan Engkau berkenan memelihara kehidupan rohani kami, supaya kami selalu kuat menjalani kehidupan di dunia ini. Firman-Mu selalu meneguhkan kami Tuhan. Kami mohon kepadamu, mampukan kami untuk menangkap, untuk mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami firman-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kami yang menghalangi kami untuk mampu mengerti setiap firman-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Kita akan membaca dari Mazmur 24 yang demikian firman-Nya. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hei pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hei pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hei pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hei pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan. Inilah bacaan yang hendak kita renungkan bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pengalaman hidupnya yang silih berganti keadaannya, Daud mampu mengenal siapa Tuhan Allah. Dalam Mazmur 24 yang kita baca tadi, Daud dengan mantap mengungkapkan bahwa Allah Dialah Raja Kemuliaan. Daud mengenal Allah sebagai Raja Kemuliaan. Maka sampai 4 kali diungkapkan oleh Daud bahwa Allah itu Raja Kemuliaan. Ada 4 bagian dalam bacaan kita. Yang pertama ayat 7b dikatakan supaya masuk Raja Kemuliaan. Ayat 8a, siapakah itu Raja Kemuliaan? Ayat 10b,
Tuhan semesta alam dialah Raja kemuliaan. Daud yakin bahwa Allah adalah Raja kemuliaan yang menciptakan dan yang empunya bumi dengan segala isinya. Dalam ayat kedua Daud mengatakan demikian. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhan Allah adalah Raja kemuliaan yang menciptakan dunia dengan segala isinya. Jadi Daud mengungkapkan bahwa Raja kemuliaan yaitu Allah itu yang menciptakan dunia dan isinya. Kemudian dalam ayat 1 dikatakan oleh Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhan Allah adalah Raja kemuliaan yang memiliki dunia dan isinya. Jadi Daud mengungkapkan kekagumannya, mengungkapkan keyakinannya bahwa Allah adalah Raja kemuliaan yang maha kuasa, yang menciptakan dunia dan segala isinya, tetapi yang empunya, yang memiliki dunia dan segala isinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di samping itu Daud juga yakin bahwa Allah adalah Raja kemuliaan yang bersedia hadir. Yang bersedia hadir di tengah-tengah kehidupan ciptaannya. Ayat 7b dikatakan demikian oleh Raja Daud. Supaya masuk Raja kemuliaan. Artinya Allah hadir di dalam kehidupan manusia dalam wujud atau di dalam lambang tabut Allah. Jadi tabut Allah adalah lambang kehadiran Allah. Allah bersedia hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya. Allah tidak hanya pencipta dan pemilik dunia ini, tetapi ia juga bersedia hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Inilah Allah yang dikenal dan dipercaya oleh Daud. Allah yang mau hadir untuk peduli kepada manusia, juga kepada kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, kita juga percaya bahwa Allah Raja kemuliaan itu telah merendahkan diri, hadir dalam diri Yesus. Allah hadir dalam diri Yesus yang pada bulan Desember nanti kita akan memperingati kelahirannya. Jadi Allah adalah Raja kemuliaan, tetapi Dia juga bersedia hadir menyapa manusia dengan kasih-Nya. Allah hadir menyapa manusia dan siap untuk menghampiri manusia dan siap untuk dihampiri, dijumpai oleh manusia. Allah Raja kemuliaan yang hadir menyediakan keselamatan dan juga bersedia hadir dalam berbagai pencobaan hidup yang kita alami. Di dalam ayat yang tadi kita baca, kita mendengarkan firman Tuhan tadi, yaitu firman Tuhan di dalam ayat yang kita baca tadi, ayat 5 demikian. Dialah yang akan menerima berkat Tuhan. Jadi orang-orang yang diperkenankan menerima berkat Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi Allah hadir untuk menyelamatkan dan juga untuk memberikan pendampingan kepada manusia supaya manusia boleh menghadapi segala pencobaan dalam hidup yang dia jalani dengan kekuatan dari Tuhan. Maka dalam keadaan seberat apapun beban hidup kita saat ini,
Jadi kalau beban kita, hidup kita berat, kita diingatkan lewat firman tadi agar kita tidak kehilangan harapan. Karena Ia berkenan hadir untuk menguatkan dan mendampingi kita. Kalau Allah bersedia hadir, maka bagaimanakah kita menyiapkan hati untuk menyambut dan menghampirinya? Kita menyiapkan hati untuk menyambut dan menghampiri Allah. Ada dua nasihat dalam firman tadi. Bagaimana caranya supaya kita bisa dianggap layak oleh Allah dalam menyambut dan menghampiri Allah. Dalam ayat yang keempat-a dikatakan demikian. Yang dianggap layak adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi yang dianggap layak untuk menyambut dan menghampiri Allah, Raja kemuliaan, yang pertama adalah orang yang murni hatinya. Apa artinya murni hatinya? Yaitu orang yang hatinya hanya tertuju dan menyembah Tuhan Allah saja. Hatinya tidak percaya dan tidak menyembah kepada kuasa-kuasa lain. Hidupnya tidak digantungkan pada orang lain, kepada yang lain, tetapi hanya kepada Allah. Itulah artinya murni hatinya. Kemudian dijelaskan dalam ayat yang ke-6, demikian, orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Jadi yang pertama, syarat atau persiapan kita untuk menyambut kehadiran Tuhan, untuk datang menghampiri Tuhan adalah sikap, yaitu menyambut Tuhan dengan cara, yaitu hatinya hanya tertuju pada Allah. Hatinya dan hidupnya hanya mengarah kepada Allah, bukan kepada yang lain, bukan berpengharapan pada yang lain, termasuk kepada harta benda atau siapapun. Lalu yang kedua, supaya kita layak untuk menghampiri Tuhan adalah dikatakan orang yang bersih tangannya. Orang yang bersih tangan adalah orang yang selalu menanyakan Tuhan dan mencari wajahnya tadi. Maka ketika dia menanyakan Tuhan dan mencari wajahnya, akan tumbuh dalam dirinya niat untuk selalu berbuat baik. Muncul niat berbuat baik. Muncul hati yang bersih tapi tangannya juga ikut bersih. Maka dia akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi sebenarnya yang kedua yang dianggap layak menyambut Tuhan adalah yang hidupnya selalu ditata untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Yang peduli kepada sesamanya. Yang hidupnya ditata dengan baik, selalu berjalan pada jalan Tuhan. Jadi ada dua syaratnya. Yang pertama, hidupnya hanya kepada Allah, tertuju pada Allah. Dan yang kedua, hidupnya ditata dengan baik, karena ketika dia mengarahkan hidupnya pada Tuhan, akan muncul kemampuan hidup dengan benar. Bapak, Ibu, Saudara dan dikasih Tuhan, marilah kita menghampiri Allah Raja kemuliaan dengan hati yang tertuju hanya pada Tuhan. Dan menjadi bekal bagi kita semuanya untuk kita menjadi berkat bagi sesama kita. Supaya kita berkenan pada Allah, mari kita sungguh-sungguh menyiapkan hidup kita. Selamat berjuang untuk terus meyakini bahwa Allah Raja kemuliaan adalah sumber berkat, sumber pengharapan kita semua. Karena Dia sudah hadir untuk menyapa kita. Selamat berjuang. Amin. Mari bersama-sama kita akan menutup dengan doa. Dan mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah boleh memberitakan
melalui Daud, kami boleh mendapatkan berita yang indah, di mana Engkau adalah Raja kemuliaan yang memberikan harapan bagi kami. Karena meskipun Engkau adalah Raja kemuliaan, Engkau ternyata bersedia hadir, menyapa kami, menghampiri kami orang-orang berdosa ini, untuk memberikan keselamatan dan untuk mendampingi kehidupan kami. Oleh sebab itu, firman-Mu tadi juga mengajar kami, bagaimana kami bisa menghampiri Engkau dengan layak Tuhan. Kami harus mempunyai hati yang murni. Hati yang murni artinya hati kami hanya tertuju pada Tuhan. Tapi kami juga harus mempunyai tangan yang bersih. Tangan artinya perbuatan kami harus benar, harus menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Saat ini kami hendak menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung. Kami berdoa untuk Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tiem Mangun Sentono, Bapak Seswo Prayitno, Bapak Saharun, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Ibu Mardi Utomo, Ibu Suwartono, Ibu Wagina Paijo. Demikian juga bagi yang sakit dalam pemulihan, jamah Tuhan dan sembuhkan. Berdoa untuk Ibu Sri Mulyani, Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Jonathan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Bapak Ibu Budiandono, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiyanti, Bapak Rasdiman dan Bapak Stiantono. Hadirlah di tengah sakit penyakit mereka Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk persiapan dan jalannya ibadah penabisan bagi Vikaris Arti Tulus Arianto Tuhan. Agar semua berjalan dengan baik. Berkati siapapun yang terlibat, yang diundang untuk datang. Agar penabisan nantinya berjalan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu, khususnya yang ada di GKJ Sari Mulyo. Dengan segala pergumulannya Tuhan, Engkau menopang satu persatu dan memberkati mereka semua. Untuk ibadah setiap hari Minggu, Tuhan yang hadir untuk menjaga dari sakit penyakit bagi jemaat-Mu yang datang dalam ibadah. Juga yang tidak bisa datang pun Tuhan jauhkan dari sakit penyakit. Berkati semua keluarga-keluarga kami Tuhan. Kami menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita hari ini. Selamat bertemu kembali pada waktu-waktu mendatang. Terima kasih, Tuhan memberkati.